Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan 8. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami mengenai teks eksposisi. Perkenalkan, nama saya Aris Moisaro dengan NIM 2206 111000097. Baik, langsung ke topik yang pertama, yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara padat dan jelas dan disertai dengan pendapat atau argumen dari penulisnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argadi Abed Nurfadlur Rahman dengan NIM 2206 111000080. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum penulis mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi berisi pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis. Di bagian ini, bisa disampaikan fakta-fakta yang ada untuk memperkuat argumen penulis. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Makia dengan NIM 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks eksposisi dan ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu unsur-unsur teks eksposisi ada dua macam. Yang pertama memiliki gagasan. Gagasan yang dimaksud yaitu berupa penilaian, komentar, serta saran dari penulis mengenai suatu topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu mengandung fakta. Fakta di sini yaitu menyajikan tentang informasi yang benar-benar terjadi. Misalnya seperti tanggal, tempat, dan waktu kejadian yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi dan pengetahuan. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, mengandung fakta. Dan yang keempat yaitu penulisannya singkat, jelas, dan padat. Serta yang kelima, bersifat objektif dan tidak memihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Azalia Maulidina, NIM 0981C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi ada 6. Yang pertama, eksposisi laporan. Yang kedua, eksposisi ilustrasi. Ketiga, eksposisi pertentangan. Keempat, eksposisi perbandingan. Kelima, eksposisi definisi. Keenam, eksposisi proses. Eksposisi laporan, teks yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan dari sebuah peristiwa atau objek tertentu. Kedua, eksposisi ilustrasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lain. Eksposisi pertentangan, teks yang menyajikan berbagai macam ulasan yang berisi pertentangan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Eksposisi perbandingan, teks yang membuat ide dan gagasan utama untuk dibandingkan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Eksposisi definisi merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Eksposisi proses, teks yang membuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaf, NIM 081. Saya akan menjelaskan tujuan dari teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi tersebut, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspita Utami, NIM 084, kelas PGSD 1C. Contoh dari
Teks eksposisi. Pohon tumbang penyebab macet. Tesisnya, derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Contoh dari argumentasinya, 1. Rabu, 12 Maret, hujan deras dan angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Pohon besar tersebut tepatnya telah menutup jalur bus Transjakarta yang menuju Sisingamangaraja ke Bayoran Baru, Jakarta Selatan. 2. Untungnya, tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Namun, bus Transjakarta dari arah CSW menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalanan umum. Contoh dari penegasan ulangnya. Ironisnya, Dinas Pertamanan yang bertanggung jawab atas pohon tumbang tersebut belum kunjung tiba setelah waktu yang cukup lama. Pohon tumbang itu menghalangi jalan raya sehingga jalanan ramai oleh kendaraan-kendaraan yang saling berebut jalur dan menyebabkan kemacetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.